Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib ikhwah fillah sekalian, rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Sebelumnya saya ingin sekali kalau yang habis berwudu dan sedang lapang, luang, agar bisa membawa mushafnya, Qur'annya, terserah mau yang kecil atau yang besar, terjemahan, kalau bisa terjemahan, karena kalau enaknya belajar Qur'an kita sekalian tadabbur nanti artinya. Tapi ikhwafillah, alhamdulillah ini sudah di 2 Ramadan. Walaupun dalam kondisi yang kita tersekat gerakan kita sekarang, banyak sekali hal-hal yang membuat kita merasakan beda Ramadan ini dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tapi percayalah bahwasannya kita tidak, kemuliaan Ramadan itu tidak didapat melainkan dengan kekhusyuan, melainkan dengan di lockdown seperti ini. Adapun orang-orang yang beriman, jika dia dikunci seperti ini, maka itu menjadikannya malah lebih gesit amalannya, lebih banyak amalan-amalannya dibanding kalau dia di luar. Insya Allah kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang mampu memanfaatkan waktunya untuk kebaikan pribadi dan kebaikan bersama. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah sekalian, tema kita kali ini adalah tentang belajar Quran gampang nggak sih? Gitu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ingin sekali rasanya saya ingin mengajak teman-teman sekalian Quran surah 35 ayat 29 dan 30. Kalau yang lagi megang mushafnya semua dibuka, Quran surah Fatir surah 35 ayat 29 dan 30. Ini nanti terkait erat tentang kenapa kita harus belajar Al-Quran dan apa yang Allah janjikan terhadap orang yang nanti belajar Al-Quran. Pertama Allah katakan dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca Quran. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ayat 29. Orang-orang, kata Allah, yang membaca kitab Allah, kemudian mendirikan salat, dan menginfakkan hartanya, sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Dalam ayat ini, kalau kita coba untuk selami lebih dalam, ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang yang takut kepada Allah itu dari golongan-golongan ulama. Maksudnya dari orang-orang yang berilmu. Kemudian disangkutkan antara ilmu tadi dengan ayat ini. Kombinasi ilmu itu dari mana? Alladzina yatluna kitaballah. Itulah orang-orang yang membaca kitab Allah. Jadi urgensitas pertama membaca kitab Allah ini adalah kita ingin membuka khazanah keilmuan yang tersimpan rapi di 30 juz Al-Quran ini. Maka tidak ada jalan, tidak ada kemampuan, atau tidak ada cara untuk mendapatkan ataupun untuk mengais ibrah yang Allah tetapkan, Allah sebarkan di alam ini, kecuali dengan mengkaji kitab Allah. Salah satu cara mengkajinya adalah dengan apa? Dengan yatluna kitab Allah, dengan membaca kitab Allah.
Kemudian di sini menurut tafsir Ar-Razi, Imam Ar-Razi menjelaskan dengan sangat gamblang tentang 3 ayat ini, tentang ayat yang 29 ini. Pertama katanya, ada innal ladzina yatlu kitaballah. Pertama tentang membaca Al-Quran ini, kemudian Allah sandingkan dengan kata berikutnya, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. 3 amalan ini. Yang pertama membaca Quran, yang kemudian yang kedua adalah salat, dan ketiga adalah zakat. Ini adalah 3 elemen yang mewakili seluruh aktivitas ketakwaan seorang hamba. Pertama, yatluna kitaballah, dia beramal dengan lisannya. Kemudian wa aqamus shalah, dia beramal dengan raganya. Kemudian yang terakhir adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dia bukan hanya dia fokus terhadap diri sendiri, kebaikan individual, tapi ia menebarkan manfaat untuk orang lain dalam bentuk infak. Maka 3 amalan inilah yang nanti menjadi jawaban kenapa Allah mengatakan tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan rugi, bisnis yang tidak akan rugi. Sahabatku sekalian, kita analogikan atau kita coba sedikit berimajinasi. Di sebuah perusahaan besar, ada seorang bos besar yang disegani oleh semua orang. Bos besar nih, CEO-nya nih, misalnya Sani ini misalnya. Sani ini sering sekali ngasih bonus-bonus untuk karyawannya. Bonus. Siapa yang kerja bagus dijanjikan bonus. Nah, orang yang melihat peluang kesempatan bonus ini pasti secara humanis, secara manusiawinya pasti dia akan mengejar bonus tersebut dengan apa? Dengan mempersembahkan yang terbaik yang bisa dia sembahkan agar bosnya melihat, oh ini orang yang ini. Bahwasannya ketika kita mengharapkan sesuatu kepada Allah, apa yang paling pertama sekali harus kita kejar? Sebenarnya rahasia orang-orang beriman, rahasia nabi-nabi terdahulu, mereka sebelum meminta kepada Allah, mereka terlebih dahulu mendapatkan cintanya Allah. Karena kalau sudah cintanya Allah dapat, tidak usah minta apapun, Allah kasih. Tidak usah kita meminta apapun, menyebutkan pinta kita, menyebutkan hasrat diri kita, Allah kasih. Itulah kenapa di ayat ini dikatakan perniagaan tidak merugi. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah melakukan segala sesuatunya untuk Allah, dari lisannya dia membaca Al-Quran, salat, kemudian infak, kemudian kata Allah, tijaratan, itulah tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak merugi. Karena apa? Karena kita berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah berarti kita berbisnis dengan pemilik bumi. Berbisnis dengan pemilik bumi artinya seluruh aktivitas kita, baik di dunia dan di akhirat, ada investasinya. Ada nilai yang akan Allah ganjar. Itulah rahasia tentang Al-Quran. Al-Quran itu salah satu rahasianya adalah investasi abadi. Dengan bacaan-bacaan yang sedikit, tapi investasinya besar. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan bukan hanya alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif diganjar 1 huruf, lam diganjar 1 huruf, dan mim diganjar 1 huruf, dan Allah akan melipatkan terserah-terserahnya Allah saja. Baik 10 kebaikan atau 100 kebaikan. Bayangkan kalau kita mengulang-ulang bacaan kita alif lam mim saja atau qul huwallahu ahad saja, yang kita mampu membacanya dengan benar, insya Allah ada berapa ganjaran yang itu kelak nanti akan menjadi tabungan kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tentang ayat ini bahwasannya orang-orang selalu di belakang tijarahnya, perniagaannya. Nanti bahwasannya kita orang-orang yang pernah membuat hal sebesar itu, tapi nanti Allah persembahkan, ini hasil niagamu. Lantas kita tertanya, dari mana ini ya Allah? Maka Allah katakan, inilah dari hasil-hasil tilawahnya. Inilah
dari hasil bacaan Qur'anmu. Tijaratan lan tabur. Itulah perniagaan yang tidak akan habis. Berhubung kait dengan ayat Quran setelahnya, ayat 30, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Wa yazidahum min fadlih. Maksud dari kata wa yazidahum min fadlih adalah Allah akan memberikan tambahan-tambahan yang bahkan tidak terbesit di dalam hati kita. Maka untuk orang-orang yang membaca kitab Allah, yatluna kitab Allah, balasannya adalah terserah Allah. Allah akan membalas sesuatu bahkan yang tidak terbesit oleh hati kita. Dan di ujung ayat Allah katakan, innahu ghafurun syakur. Asy-syakur maksudnya adalah Allah itu maha syukur. Syukur itu kalau dengan hamba adalah berterima kasih, syukur. Tahu balas budi, itu syukur. Menerima apa adanya. Tapi di Allah, ketika syukur itu dikaitkan dengan Allah, syukur itu sifatnya Allah, syukur itu namanya Allah, maka syukur di situ menjadi maksudnya Allah akan selalu mengingatnya dan membalasnya. Itulah rahasia kenapa di ayat sebelumnya dikatakan tijaratan lan tabur, dan di ayat berikutnya ghafurun syakur. Bahwasannya Allah tidak pernah khilaf, Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika Allah katakan dia syakur, maksudnya adalah dia akan membalas dengan perniagaan, dengan hasil-hasil yang bahkan hati kita tidak pernah memikirkannya. Tijaratan lan tabur. Itu rahasia pertama Al-Quran. Surah Al-Fatir 2930. Kemudian seorang ulama dari Mesir, ulama yang masyhur, yang wara, namanya Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Dia pernah mengatakan bahwasannya dalam Al-Quran Allah menggunakan kata thaqila yang artinya berat itu hanya di 2 kata saja. Pertama dalam surah Al-Insan, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Yawman thaqila. Hari yang besar. Thaqil besar, hari yang besar. Maksudnya adalah hari kiamat. Ayat kedua ataupun kata thaqila yang kedua yang Allah gunakan itu ada di surah Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Cukup 2 itu saja. Pertama Allah gunakan kata thaqil itu tentang penggambaran hari kiamat, dan yang kedua adalah tentang qaulan thaqila, perkataan yang berat, maksudnya adalah Al-Quran. Kata Imam Ahmad Isa Ma'sarawi adalah, jika kalian ingin selamat di hari yang besar, di hari yang di situ semua berkumpul, hari besar, hari kiamat, maka bacalah perkataan yang besar, yaitu Al-Quran Al-Karim. Karena apa? Seiring dengan hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah kepada kalian Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti bacaan-bacaan kita tersebut, nanti hari kiamat dialah yang akan mendatangi kita. Menjadi teman kita, ingin mengazab kita terhadap satu permasalahan ataupun masalah dosa yang pernah kita buat, bacaan-bacaan kita itu nanti akan datang, dia akan menyetop dan mengatakan, jangan siksa orang ini karena dulu dia adalah ahlul Quran. Karena dulu dia adalah qari'il Quran. Dia orang yang membaca aku. Bagaimana mungkin engkau, gitu, bagaimana mungkin engkau, malaikat, memukul orang yang di darah dagingnya sudah ada kalam Allah? Secara tidak langsung berarti jika malaikat menyiksa ahlul Quran, berarti malaikat menyiksa kalam Allah. Tidak akan mungkin malaikat maksiat terhadap Allah. Jadi jika betul-betul kita membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, karena Quran itu afala yatadabbarun Al-Quran. Quran itu bukan hanya bacaan, tapi ada sesuatu yang harus kita gali di dalamnya. Jadi bukan hanya bacaan-bacaan saja, tapi ada makna di dalamnya. Itulah yang harus kita ekstraksi agar kita mengerti sesuatu yang besar yang Allah sisipkan di antara ratusan surahnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, terkait Quran juga,
Itu tadi keutamaannya, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran yang jikalau kita sebagai seorang Muslim tahu akan begitu banyaknya Al-Quran itu, kemuliaannya, niscaya kita pasti akan selalu ingin bersama dengan Al-Quran. Setiap yang disandingkan dengan Al-Quran, pasti dia menjadi mulia. Seorang ulama pernah menjelaskan, Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling mulia adalah karena Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad diberkati dengan Al-Quran, dengan kalam Allah Al-Quran, jadilah Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Jibril adalah malaikat yang paling mulia adalah karena Jibril yang membawa pesan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah jadikan satu malam yang malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan adalah karena Allah turunkan di malam itu Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Lailah mubarak, Lailatul Qadar, itulah Allah turunkan Quran, maka jadi mulialah malam itu. Dan bulan yang paling mulia di antara 12 bulan lainnya adalah bulan Ramadan. Kenapa Allah jadikan bulan Ramadan yang mulia? Karena Allah turunkan Quran di bulan Ramadan. Jadi siapapun, termasuk kita, siapapun yang bersanding dengan Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, pasti Jadi dia nggak akan dapet kelas tahsin. pasti dia akan menjadi orang mulia. Taib ikhwah fillah, itu tentang ta'amul kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran? Karena pertama, kita ingin menjadi semulia-mulianya manusia, dan yang kedua, kita ingin bertransaksi dengan Allah dengan sebuah perniagaan yang tidak kita akan rugi ketika kita berniaga dengan Allah. Kemudian bagaimana? Apakah susah jika ingin belajar Al-Quran? Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, siapa yang membaca Quran, mahir bil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, nanti dia akan dibangkitkan bersama kiramin bararah, malaikat yang mulia. Dan siapa yang membaca Qurannya tata'ta, yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Satu pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala interaksi dengan Al-Quran tidak ada ruginya. Yang mahir membaca Al-Quran, Allah ganjar dengan safaratin kiramin bararah. Kemudian orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, Allah ganjar dengan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala usaha dia untuk membaca Al-Quran, walaupun terbata-bata. Yang kedua adalah pahala terhadap Al-Quran itu sendiri. Membaca Al-Quran itu sendiri. Maka saudaraku sekalian, kita tidak bisa lakukan dengan Al-Quran, Allah ganjar. Walaupun terbata-bata, kata Rasulullah SAW. Walaupun memulai dengan Iqra. Walaupun memulai dengan itqan, apapun namanya, ketika kita mempersembahkan diri kita, menghibahkan diri kita, ya Allah, ya Rabbi, saya betul-betul ingin membaca Al-Quran, ya Allah, tapi saya punya keterbatasan yang sangat besar, ya Allah. Saya belum bisa membaca Al-Quran, ya Allah. Tolong mudahkan, ya Allah. Bukankah Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah telah mudahkan az-zikri. Az-zikri itu banyak wujuhnya, banyak interpretasi para ulama. Ini adalah kami telah mudahkan untukmu menghafal Al-Quran dan membacanya. Walaupun ada pendapat lain mengatakan kami telah memudahkan ini sebagai mau'izah untuk orang lain. Tapi yang jelas pendapat para ulama tafsir ada yang merujuk tentang kemudahan Allah memang. Ini berdasarkan dalil inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga Quran ini dengan apa? Dengan menghimpunnya di kepala-kepala dan di hati-hati orang muslim. Saya ingin cerita satu hal tentang seorang ibu yang interaksi dengan Al-Qur'annya sangat tinggi sekali. Yang semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk terus paling tidak mengazamkan diri kita untuk dekat dengan Quran, untuk keluarga kita dekat dengan Al-Quran.
Ini kisah tentang seorang ulama yang ibunya dulu, sewaktu ulama tersebut kecil, sewaktu alim tersebut masih kecil, ibunya bertekad bahwasannya dia harus menjadi qari Quran yang dengan suara indahnya menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Selalu ibunya berdoa, ya Allah, semoga anakku ini nanti kalau sudah besar dia menjadi qari Quran. Ibunya setiap hari mendengarkan bacaan Quran di radio-radio. Ketika anaknya bermain, ibunya mendengarkan bacaan Quran diputar dengan suara yang keras, membaca Al-Quran. Hampir setiap aktivitas ibunya selalu melibatkan Al-Quran di kegiatan anaknya. Akhirnya anak ini tumbuh besar, tapi timbul permasalahan. Ketika dia besar, dia tergelincir menjadi salah satu tokoh liberal dunia. Ini diceritakan sendiri oleh tokoh tersebut. Dia menjadi tokoh liberal dunia. Tapi yang Masya Allah, kata dia, satu hal yang membuat aku terus berada di jalan kebaikan, padahal aku tengah berada di kerumunan orang-orang liberal, tokoh-tokoh liberal, dan aku pun sudah tercemplung ke dalam dunia liberal. Kata dia adalah, aku selalu hidup di dalam dadaku itu cahaya nur Al-Quran. Nur Al-Quran yang itu selalu mengingatkanku dulu terhadap peristiwa-peristiwa kecil ketika ibuku membaca Al-Quran. Cahaya itu tidak pernah padam di dalam dadaku, sehingga berkat ala barakatillah, aku kembali ke jalan yang lurus, dan dia membuat tafsir Al-Quran, namanya Tafsir Fi Zilalil Quran. Nama tokoh tersebut adalah Sayyid Qutb. Sampai di surat itu dia tulis surat untuk ibunya yang sudah meninggal, wahai ibu, memang aku tidak bisa menjadi qari Quran lagi, karena suaraku tidak seindah yang engkau inginkan. Tapi percaya ibu, tafsirku ini tak kalah indahnya dengan suara-suara para qari Quran. Sampailah tafsir Fi Zilalil Quran kepada kita sekarang. Quran bukan hanya, ini tadi makna sahib. Makna sahib itu adalah orang yang mendekati, menjaga. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bahkan di dunia pun dia telah menjadi teman. Bayangkan orang yang sudah tercemplung dalam dunia yang gelap, karena ada cahaya Quran yang bahkan bukan dia sendiri yang masukkan, tapi ibunya yang masukkan. Quran itu hidup, tumbuh, berkembang di dalam jiwanya, yang terus menjaganya. Walaupun dia sempat terlempar ke dunia yang gelap, tapi Quran itu pelan-pelan membawanya kembali ke dalam dunia yang terang. Maka ikhwan fillah sekalian, kalau kita mau diri kita terang, maka mulailah mendekat dengan Al-Quran. Allah telah mudahkan membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau susah sekali membaca Al-Quran? Tidak ada. Bagaimana saya malu, umur saya sudah tua, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Ikhwas sekalian, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Lebih mulia orang yang belajar Al-Quran walaupun hanya sebentar daripada orang yang terus memendam rasa malunya tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Maka sekarang sudah banyak sekali sarana, termasuk di dalamnya ada Iqra. Banyak sekali mentor-mentor yang siap menghabiskan waktunya bertaamul dengan siapapun yang ingin belajar Al-Quran. Karena setiap yang belajar Al-Quran seperti tadi saya katakan, bukan hanya yang belajar, yang mengajar pun juga. Bukankah kata Allah, kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'an. Siapa yang belajar Al-Quran, wa'allamahu. Maka hakikatnya tidak ada LC, tidak ada MA, tidak ada doktor, tidak ada SPDI, dan seluruh jurukan lain dalam Al-Quran. Tidak ada gelar-gelar dalam Al-Quran, karena apa? Al-Quran ini adalah madrasah sepanjang hidup. Tidak akan pernah terhenti. Terhentinya seseorang dari membaca Al-Quran, hentinya lah dia menjadi orang baik. Karena kata Allah, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'an, yang terus belajar Al-Quran, kemudian wa'allamahu. Dan ketika kita belajar, kita mengajarkan kepada Allah. Bagaimana kalau kita sudah coba untuk belajar Al-Quran, tapi susah sekali masuknya, nggak paham-paham, gimana, apa? Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
Orang-orang yang berusaha, berjihad, bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyannahum. Di sini Allah gunakan lam ta'kid. Lanahdiyannahum, kami pasti akan menunjukkan jalan kami. Lanahdiyannahum, kami akan menunjukkan subulana. Ingat, yang dipahami di sini adalah ketika Allah mencantumkan kalimat ini subul, subul ini jamak sabil mufradnya, singularnya sabil, subul itu adalah jamaknya. Maksudnya apa? Allah katakan siapapun yang berjalan ataupun siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami belajar Al-Quran, lanahdiyannahum subulana. Kami akan menunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Ingat, jamak. Bukan hanya Allah membukakan satu pintu, tapi Allah akan membukakan banyak pintu untuknya. Tapi kami tapi kami susah, Ustaz, untuk belajar. Tidak masuk-masuk. Akhil Karim, ketika untuk belajar, pasti Allah inginkan sesuatu dari kita. Mungkin ketika orang Allah titipkan kesusahan untuknya belajar Al-Quran, Allah ingin berlama-lama, bermesra, intim dengan hamba tersebut. Ya tak tadi, Allah ingin dia ingin berlama-lama dengan Quran tersebut. Allah takut jikalau hamba ini sudah lancar membaca Al-Quran, bisa jadi dia tinggalkan Qurannya. Tapi karena dia terbata-bata membaca Al-Quran, dia serius, Allah ingin memberikan niaga yang tidak tanggung-tanggung. Allah ingin memberikan bonus kepada dia yang berlipat-lipat dari kesusahannya tersebut. Allah sengaja membuatnya seperti itu agar Allah bisa memberikan banyak sekali yang mungkin orang yang lancar membaca Qur'annya tidak dapat balasan seperti itu. Jadi husnuzan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang sekarang saya masih susah untuk membaca Quran, ya Allah, saya yakin ya Allah, ini adalah jalan saya untuk mendekat kepadamu, ya Allah. Maka orang yang beriman, inilah kenapa juga rahasia perniagaan yang tidak dirugi. Orang beriman itu bisnisnya selalu untung. Idza asabathum musibah, sabara. Jika ditimpa musibah, sabar. Tapi jika ditimpa sebuah kebaikan, syakara. Jadi kalau dapat yang buruk, dia sabar. Jika ditimpa yang kebaikan, dia syakara, dia syukur. Inilah bisnis yang tidak ada rugi. Ikhwah fillah rahimakumullah, sebelum menutup kajian singkat kita kali ini, sebenarnya saya ingin jumpa langsung, kajian langsung, karena apa? Kita bisa interaksi langsung dengan Quran, kita bisa buka Quran, kita bisa kaji bersama, tapi kita insya Allah dalam momen kali ini, walaupun kata seseorang, walaupun pintu dunia sekarang sudah di lockdown, tapi ingatlah, pintu akhirat terbuka lebar sekarang. Jadi, perbanyak seluruh amal, perbanyak seluruh aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah mungkin dengan kebaikan antum sekalian, tidak tahu kita doa siapa dari antum-antum sekalian yang akan Allah ijabah, sehingga Allah angkat wabah ini, sehingga Allah sudahi pandemi ini di bumi kita yang tercinta ini. Ikhwah rahimakumullah, momentum Ramadan kali ini itu adalah momentum yang sangat tepat untuk kita mempelajari Al-Quran. Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Sehingga interaksi kita dengan Ramadan di bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya itu berbeda. Semacam ini anniversary Quran. Ini adalah ulang tahunnya Quran. Maka jika ulang tahun, otomatis orang yang berulang tahun akan memberikan bonus-bonus lebih, akan memberikan ganjaran-ganjaran lebih dibanding hari-hari biasa. Dan ini adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Ini adalah bulan di mana Allah turunkan kalamnya yang mulia, kalamnya yang mengangkat peradaban, kalamnya yang menghanguskan kejahiliahan, kalamnya yang menyadarkan manusia akan pentingnya Al-Quran. Ini adalah bulan ulang tahun Al-Quran. Kalau kita bisa mendekatkan diri kita di sini, jadikan ini jumping stone, batu loncatan kita yang bagi yang belum bisa membaca Al-Quran,
jadikan bulan ini bulan titik balik untuk mulai belajar Al-Quran. Dengan harapan, ya Allah, ini bulan turunnya Al-Quran, ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran, ya Allah, dengan kemuliaan kalam-Mu, ya Allah, tolong mudahkan kepada hamba untuk mempelajari Al-Quran ini, ya Allah. Dan bagi orang-orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, jadikan bulan ini untuk lebih dekat, lebih intim, lebih interaksi dengan Al-Quran itu lebih dekat. Jangan jadikan Quran hanya sebagai pajangan. Tapi jadikan Quran jadikan kita sebagai pajangan Quran. Jangan jadikan Quran sebagai pajangan kita. Maksudnya apa? Jadikan kita, seluruh aktivitas kita itu dekat dengan Quran. Jadi manusia Quran. Walaupun belum hafal Al-Quran. Walaupun belum lancar sekali membaca Al-Quran. Tapi niatan kita untuk dekat, untuk menghidupi bulan ini dengan Quran, insya Allah, Allah akan bukakan tadi, lanahdiyannahum subulana. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Ikhwafillah, itulah kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Semoga dengan bulan ini, dengan datangnya bulan ini yang masih 2 hari, kita tidak tertinggal membaca Al-Quran. Berkah, ini blessing in disguise. Pandemi yang mencekik kita sekarang ini, mengurung kita di bilik-bilik kita, mengunci pintu-pintu kita, tidak keluar, mungkin ini adalah sarana untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Mungkin ini adalah bahasanya Allah, supaya kita tidak seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, yang sibuk menghidupi Ramadan di pasar-pasar, di acara-acara yang sebenarnya di luar konteks Ramadan, sibuk dengan buka bersama, yang ikhtilat, yang tidak terbatas, kemudian sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, sibuk temeh-temeh. Tapi Allah kunci dengan lockdown ini, dengan pandemi ini. Mungkin Allah ingin menjernihkan seluruh manusia di bumi ini terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mungkin Allah ingin kita, setiap manusia di bumi ini, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sarana yang paling baik untuk kembali dengan Allah Azza wa Jalla adalah telekomunikasi dengan Allah, telepon dengan Allah. Apa alat telekomunikasinya? Yaitu dengan Al-Quran. Tapi ikhwafillah, mungkin itu saja. Terakhir saya tutup dengan kalam Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah mudahkan untuk kita semua membaca Al-Quran. Mungkin selanjutnya akan kita kayakan aja dengan sesi tanya jawab. Apapun yang ingin ditanyakan seputar Ramadan dan seputar Al-Quran, saya insya Allah akan jawab yang saya tahu. Dan kalau tidak tahu, saya akan cari jawabannya dan saya nanti akan post. Insya Allah kita akan cari jawabannya di kitab-kitab Mu'tabar dan insya Allah nanti akan kita post. Baik, saya kembalikan kepada Sani. Mungkin bisa dibacakan pertanyaan-pertanyaan dari temannya karena saya tidak bisa baca pertanyaannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair, telah memberikan paparan terkait bagaimana kita mendekatkan diri dengan Al-Quran ya Ustaz. Masya Allah. Yeah. Dan teman-teman, untuk sesi berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, mohon namanya terlebih dahulu pada list yang sudah disiapkan oleh admin Iqra. Baik, kemudian nanti saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Teman-teman boleh langsung bertanya melalui audio, hanya untuk yang bertanya. Dan kemudian Ustadz langsung akan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Baik, saya bacakan ya Ustadz. Ada pertama, ada teman-teman yang bertanya, ada Kak Mei. Kak Mei, apakah bisa join audio untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih cara kita untuk tetap semangat dalam ibadah? Kadang kan kita kan kayak hari ini misalkan semangat banget, terus pas besoknya niat kita turun. Nah, biar konsisten kayak gitu gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, Kak Mei lagi pegang mushaf nggak? Lagi pegang Quran nggak? Kenapa Pak? Lagi megang Quran nggak? Iya, ini ada di sebelah. Kalau lagi megang Quran, ataupun siapapun yang megang Quran, buka surah Fussilat.
Fusilat surah 41 ayat 477. Fusilat. Fusilat ayat berapa tadi, Pak? Surah halaman 477 kalau Quran biasa, Quran pojok, ayat 31. 477. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh ya Ustaz bergabung untuk Ya, membaca. silakan. 477. Surah Fusilat ayat 3 surah Fusilat ayat 31. Ayat 31. Silakan teman-teman yang ingin bergabung dibuka mushafnya, buka surat Fusilat ayat 31. Baik, saya bacakan. Tidak ada jawaban yang paling sempurna, tidak ada hikmah yang lebih paling tinggi kecuali kalam Rabbani, kecuali taujih Rabbani. Semua permasalahan sebisa mungkin rujuk dulu ke kitab Allah, karena itulah sebaik-baiknya kitab. Pertama Allah katakan, ini tentang istiqamah untuk beribadah. Mungkin nanti ada pertanyaan yang sama tentang istiqamah gimana. Bagaimana kita mau istiqamah ibadah? Karena iman kita ini fluktuatif. Sama, dia bisa inflasi juga. Dia bisa tumbang juga. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi memang begitulah manusia. Begitulah manusia. Rasulullah pun pernah mengalami down, sedih. Sedih ketika beliau mengajak orang untuk ke jalan risalah Islam, tapi orang-orang menolaknya. Rasulullah sedih sebagai seorang manusia. Sedih ya. Tapi begitulah Allah turunkan Al-Quran untuk menghibur Rasulullah dengan surah-surah. Misal surah Nuh. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Allah katakan, wahai Muhammad, Nabi Nuh itu lebih susah lagi. Dia mengajak dia mengajak umatnya itu lailan wa nahara. Siang dan malam. Falam yazidhum du'a illa firara. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Semua orang menutup kupingnya. Ketika mendengar itu, Rasulullah pun semangat lagi. Jadi Quran ini taujih Rabbani. Berisikan syifa, obat untuk kita. Dan terkait tentang bagaimana supaya kita mengupayakan amalan kita terus stabil, terus prima, istiqamah. Ada di Quran surah Fusilat. Ayat 30 mulainya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Ingat, istiqamah. Apa ganjaran orang istiqamah? Dalam ayat ini Allah bukakan dulu ganjaran-ganjaran. Supaya apa? Ketika ganjaran-ganjaran, diskon-diskon sudah dibuka Allah, sale-sale telah dibuka Allah, maka orang-orang yang hatinya belum cenderung untuk merebut sale tersebut, diskon tersebut, cenderung. Sama kayak kita belanja. Belum ada niatan untuk belanja, tapi mulai promo di Instagram dan lain-lain, sale, H&M, sale dan lain-lain, maka kita harus belanja. Beginilah sistem juga Allah. Allah bukakan dulu apa keunggulan-keunggulan, apa prioritas-prioritas, apa nikmat-nikmat yang didapat oleh orang-orang yang istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang pertama, Allah akan turunkan kepada mereka itu al-malaikah. Allah akan turunkan malaikat kepadanya. Ini untuk orang yang istiqamah, Allah akan dampingi, Allah akan suruh malaikat untuk mendampinginya. Apa fungsi malaikat tersebut? Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat tersebut akan mengabarkan kepada mereka, Allah takhafu, jangan takut. Ini kalau sudah meninggal nanti, Allah takhafu, jangan takut dengan kehidupan setelah ini, maksudnya mizan, wa la tahzanu, dan jangan bersedih dengan kehidupan yang engkau tinggalkan. Jadi ketika orang meninggal, orang yang istiqomah, Allah akan hantarkan langsung malaikat untuk menemaninya. Wa absyiru bil jannah. Yang pertama tadi jangan malaikat akan turun, kedua mendapat kabar gembira agar supaya tidak takut, yang ketiga mendapat kabar agar supaya tidak sedih. Karena seluruh orang yang kita tinggalkan sudah Allah tanggung. Itu untuk orang yang istiqomah. Wa absyiru bil jannah, dan dapat kabar gembira dengan surga. Jannah allati kuntum tu'adun. 4. Apalagi? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nahnu, kata Allah, kami yang akan menjadi temanmu. Awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami akan menjadi temanmu di kehidupan dunia. Tadi di akhirat dijamin, sekarang di dunia, siapa yang akan menemaninya? Langsung Allah. Allah katakan, nahnu. Allah dan bersama para malaikatnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, wa fil akhirah, dan akhirah juga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum,
dan kami akan memberikan kepadamu apa yang tashtahi, apa yang kamu inginkan di dalam jiwamu. Walakum fiha ma tad'un. Jadi apa yang terbesit dalam hati kita itu Allah akan kasih. Belum lagi kita ucapkan, terbesit saja Allah kasih. Nuzulam min ghafurur rahim. Itu turun dari Ghafur dan Rahim. Allah pakai nama dia Rahim kali ini untuk menunjukkan belas kasih yang tidak ada batasannya. Itulah 5 ganjaran yang Allah berikan untuk orang istiqamah. Apakah dengan ganjaran yang sebesar itu kita pun masih mau tidak istiqamah? Gitulah mungkin bahasa Allah. Selanjutnya bagaimana caranya? Di ayat berikutnya. Caranya yang pertama, la waman ahsanu qawlan mimma da'a ilallah. Tidak ada sebaik-baik perkataan kecuali yang mengajak kepada Allah. Ini pertama. Salah satu bagaimana cara untuk istiqamah adalah start mulai sekarang dakwah. Loh, kenapa dakwah bisa menjadikan seorang istiqamah? Bisa. Ketika kita mulai menginfakkan, menghibahkan diri kita sebagai da'i untuk berdakwah, otomatis 2 hal yang paling tidak kita harus persiapkan. Pertama, belajar. Yang kemudian yang kedua adalah persiapan. Mungkin yang ketiga adalah kita malu, rasa malu. Yang pertama, belajar. Bagaimana mungkin seorang ingin menjadi da'i kalau dia tidak belajar? Maka kalau dia belajar, dia tahu dengan sir-sir, dengan rahasia-rahasia yang Allah tetapkan, maka bertambahlah imannya, bertambah istiqomahannya. Yang kemudian persiapan. Dalam persiapan-persiapan itu, dia otomatis jatuh bangun, sehingga dia sudah imun. Sudah tahu cara untuk how to deal dengan sesuatu yang membuatnya jatuh tadi. Jadi dia tetap istiqamah. Yang ketiga, malu. Da'i, kalau dia mengajak orang untuk berbuat baik, tapi dia tidak baik, dia pasti malu. Oleh karena rasa malu itu, dia terus termotivasi untuk terus berada dalam lingkar kebaikan. Itu yang pertama, dakwah, rahasia. Waman ahsanu qawlan ilallah wa amila salihah, dan berbuat baik terus. Berbuat baik terus. Bagaimana berbuat baik? Berbuat baik aja terus. Walaupun hari ini kita harus istiqamah, kita harus buat targetan berbuat baik. Banyak sarana berbuat baik, mulai dari posting hal-hal yang baik dan yang lain. Terus saja, lama-kelamaan itu menjadi habit kita. Kalau sudah menjadi habit, insya Allah istiqamah. Wa amila salihah, wa qala innani minal muslimin. Yang ketiga adalah dengan meyakini bahwa kita adalah minal muslimin. Kita itu adalah di antara golongan-golongan orang muslim. Yang ketiga ini maksudnya apa? Terus bersama dengan orang-orang yang baik. Minal muslimin. Terus bersama dengan orang-orang yang baik. Karena kalau sendiri mungkin kita khilaf, tapi dengan ada teman kita yang lebih salih, dia cerewet. Orang-orang salih cerewet. Dia akan nasihati kita, sehingga kita lebih bisa istiqamah. Inilah jawaban, ataupun inilah saran dari Allah, untuk kita terus bisa istiqamah. Bukan jawaban dari saya, tapi jawaban Allah langsung. Tinggal apakah kita ingin mengaplikasikannya, ataupun tidak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Syauqi. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk kita istiqomah itu, maka kita perlu ingat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah ya Ustaz. Iya. Nah, dari mana kita tahu ganjaran itu? Dengan membaca Al-Quran ya Ustaz. Iya. Karena Al-Quran merupakan bagian dari obat ya Ustaz ya, obat ya, untuk hati para pembacanya. Dan bagaimana usaha kita untuk tetap istiqomah? Pertama, menempatkan diri untuk berdakwah ya Ustaz. Iya. Kemudian lalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik, dan tentunya bergabung dengan orang-orang yang baik pula. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan dari Kak Mei. Berikutnya saudara kita Sabilah Mawadah, silakan untuk memberikan pertanyaan, join audio dan memberikan pertanyaan langsung kepada Ustadz Syauqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau tanya, gimana Ustadz caranya mewujudkan mutqin Ustadz? Karena Ustadz, murojaah itu rasanya lebih susah daripada menghafal hafalan baru Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Baik. Ukhti, fillah. Dikatakan hamil Quran
dikatakan hafizul Quran, itu bukan orang yang pernah hafal Quran. Ini satu yang harus dipahami. Jadi sebenarnya julukan-julukan hafizahullah, hafiz, dan lain-lain, itu julukan yang sangat berat. Karena apa? Karena yang Allah maksudkan dengan hamilul Quran, pembawa Al-Quran itu, dengan hafizul Quran, yang menjaga Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah di hatinya bersemayam Al-Quran. Karena banyak faktanya di antara kita sendiri adalah ketika kita sudah selesai menghafal Al-Quran, kita tinggalkan Al-Quran. Kita tinggal Al-Quran. Kemudian kita merasa dengan apa yang sudah pernah kita hafal, kita merasa diri kita pantas dikatakan sebagai hafizul Quran. Ini sebenarnya kesalahan yang banyak mendera para penuntut ilmu sekarang. Karena Al-Quran itu adalah ketika orang dia hidup dengan Al-Quran, sekali kita bertunangan dengan Al-Quran, maka seumur hidup kita hidup dan mati dengan Al-Quran. Jadi tidak ada mantan dalam Al-Quran ini. Terus hidup dengan Al-Quran. Dan bagaimana? Pertama, Quran ini datang dari Allah dan tidak akan mudah dia kecuali Allah mudahkan untuk kita. Jadi bagaimana? Pertama doa dulu. Ikhlasnya. Ikhlaskan dulu. Khalis niatak. Ikhlaskan dulu niat kita. Apa tujuan kita baca Al-Quran? Apa tujuan kita hafal Al-Quran? Bukankah dalam sebuah hadis sahih dikatakan nanti ada orang yang di yaumul qiyamah dia bangga dengan bacaan Al-Qurannya. Wahai Allah, saya baca Quran banyak. Tapi Allah katakan tidak, karena engkau baca untuk orang, bukan untuk Allah. Maka pertama adalah niat, ikhlaskan niat kita. Untuk apa kita dengan Quran ini? Apakah untuk membesarkan diri kita atau untuk membesarkan Al-Quran? Ini nanti akan berhubung, ada memiliki hubungan kuat dengan kemurnian. Karena kalau sudah murni, seperti gelas, sebelum dimasuki sesuatu yang baru, dia harus dikosongkan terlebih dahulu agar muatannya pas dan mantap. Imam Bukhari, sebelum menulis Bukhari, dia sholat dulu beberapa rakaat. Sebelum menulis hadis Sahih Bukhari. Apakah itu hadis, apalagi Quran. Murnikan dulu niat. Yang kedua apa? Doa kepada Allah. Doa. Makanya dalam doa-doa yang sering kita panjatkan, Allahumma dzakirna minhuma. Banyak yang mengatakan minhuma nasina. Padahal itu hemat kami itu sedikit keliru. Karena apa? Kalau dikatakan Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkan kami minhuma nasina, terhadap apa yang kami lupakan, kita nggak mampu melupakan Al-Quran. Tapi yang benar adalah minhuma nusina, ya Allah ingatkan kami dari apa-apa yang kami telah dilupakan oleh Al-Quran. Quran itu lebih mulia dari kita. Quran itu lebih tinggi dari kita. Maka bukan kita yang melupakan, tapi kita dilupakan oleh Al-Quran. Bagaimana supaya Al-Quran ingat kita lagi? Dekat dengan pemilik kalam. Doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma dzakirna minhuma nusina. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Imam Ibnul Jazari dalam manzumahnya mengatakan, "Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhum bifaqihi." Untuk itqan, mutkin, tidak ada jalan yang lebih bisa untuk kita ambil dan jalani dan kita melatih hafalan. Kalaupun kita menelisik sejarah umat-umat dahulu, Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal itu ibunya itu melarang dia untuk bekerja di tempat-tempat yang terkenal gitu bahasanya. Dia pengen bekerja di Darul Hikmah, tapi ibunya itu semacam tidak senang, tidak ridho. Karena apa? Kalau dia bekerja habis-habisan untuk mencari nafkah saja, maka ibunya itu cita-citanya gagal. Cita-cita ibunya dia menjadi imam besar. Sehingga ibunya bilang, engkau tidak usah takut dengan rezeki karena Allah telah menjaminnya. Biar saya yang mencukupkan rezeki, cukuplah engkau bekerja untuk Allah. Akhirnya sampai sekarang kita tahu bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal karyanya terus hidup karena apa? Karena dia bekerja. Jadi yang itu mungkin kita harus hidup. Kalau hanya baca sekedar saja, sampai kapanpun tidak akan bisa mutqin. Itu mungkin menjawab, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz.
Jadi menghafal Al-Quran itu bukan pernah hafal ya Ustaz, Ya, dia tapi bukan yang part time job. bukan part time ya Ustaz ya. Jadi jangan sudah hafal kemudian Ya, nggak bisa. dilupakan gitu ya dan merasa puas gitu ya Ustaz. Harusnya kita harus menjadi orang-orang yang dalam hatinya itu tertanam Al-Quran dalam hatinya. Lalu bagaimana caranya itu meluruskan niat, kemudian dari niat yang baik. Baik, berikutnya ada pertanyaan Ustadz dari Mbak Hanifa. Mbak Hanifa, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, join audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya, gimana sih cara menghafal Al-Quran di saat waktu-waktu yang kesibukan kita gitu? Ya, terima kasih. Pertama, Mbak, ini sibuknya ngapain nih? Tugas numpuk, karena saya sendiri mahasiswi. Oke, baik. Sebenarnya ini cabaran kita tentang manajemen waktu. Karena sebenarnya kalau masalah seperti ini tidak ada yang bisa lebih ngejawabnya kecuali kita pribadi. Karena ini terkait besar dengan manajemen waktu. Karena seperti pertanyaan sebelumnya adalah bagaimana caranya supaya mungkin ini adalah dengan menyediakan waktu. Dan bagaimana cara menyediakan waktunya? Kita pertama, saya yakin dan percaya kalau memang hanya tugas yang wajib saja, itu bisa kita lakukan di siang atau malam. Dan paginya itu hidup dengan Al-Quran. Tapi permasalahan kita adalah bahwasannya kita miskin manajemen waktu, yang kedua kita tidak komit. Yang ketiga kita gagal menempatkan prioritas. Ini 3 penyakit kita termasuk saya dan semua orang di zaman sekarang ini, milenial. Karena apa? Terlalu banyak hal-hal eksternal yang itu menggerus intensi kita. Contoh, nanti misalnya, niatnya baca Quran di handphone. Tapi keluar notifikasi dari atas, mulai buka pelan-pelan, ketagihan, lupa Qurannya. Nah, cara pertama kalau yang saya pernah lakukan adalah, pertama dengan mengeluarkan dulu potensi-potensi gangguan. Setiap potensi gangguan saya keluarkan. Misalnya handphone, pinggirkan dulu. Terkhusus Ramadan ini, saya memang ada momen untuk tidak bersama dengan handphone. Say no to handphone. Pinggirkan dulu. Hanya bisa membuka, kita batasi. Misalnya berapa kali saja. Yang kemudian yang kedua, kalau dengan tugas bagaimana? Kita fokuskan bisa per minggu, ataupun kalau tugas itu numpuk di satu hari ini, kita fokuskan, ini untuk sementara kita selesai dulu dari kewajiban ini, fokuskan dulu untuk ada hari-hari yang kita tidak bisa diganggu kecuali kita hanya hidup dengan Quran. Kami dulu di Azhar, ketika musim ujian, itu harus menghafal dan memurajaah berjuz-juz, itu karena dokternya mengujinya sesuka hati mereka saja. Iqra' min qawlihi ta'ala, sambung ini, katanya, wa minan nas. Jadi kita harus mempersiapkan kemungkinan itu dengan seluruh ayat-ayat yang sudah kita hafal. Bagaimana caranya? Nggak ada cara lain kecuali untuk membuat 1, 2, atau 3 hari itu khusus untuk kita intim dengan Al-Quran. Itulah cara yang paling efektif. Karena sekali lagi, kalau Quran dijadikan part-time, dan kita part-timernya, wallahu a'lam, tapi sejauh batasan manusia, itu mustahil. Mustahil bisa mutqin. Karena apa? Lihat contoh. Lihat Qari, ada satu daerah di Mauritania, itu memang khusus belajar hadis dan belajar Quran, itu mereka itu menjauh diri dari keramaian. Karena apa? Pas ditanya, bahwasanya Quran ini nggak bisa hidup ketika ramai. Maksudnya Al-Quran ini nggak bisa dijadikan sambilan. Jadi kalau orang yang menjadikannya sambilan, memang insya Allah tidak akan pernah bisa jadi. Tapi gimana menyikapinya dengan tugas kita, maka buat ada hari-hari khusus yang itu memang untuk kita dan interaksi kita dengan Quran. Ketika hari itu datang, sampingkan masalah-masalah yang lain.
Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Terkait yang lebih spesifiknya, nanti harus membuat trial and error dulu, kaji dulu gimana pengerjaan tugas, apa yang obstacles-nya, cabaran-cabarannya, kemudian di manajemen dengan betul. Kemudian kalau memang dapat, saran Ana ada 1 hari, 2 hari yang memang khusus kita untuk hidup dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi memang kita harus siapkan manajemen waktu itu ya Ustadz. Dan saran dari Ustadz memang perlu kita memprioritaskan Al-Quran. Kita set prioritasnya untuk kita membacakan Al-Quran. Dan ketika sudah membacanya itu, pastikan tidak ada gangguan-gangguan hal-hal lain yang membuat kita jauh dari Al-Quran itu Ustadz. Seperti tadi handphone, salah satunya. Ya, karena yang paling menarik nih handphone. Iya, lagi baca Al-Quran di handphone, tiba-tiba muncul notifikasi. Keluar notifikasi, ya. Iya, setuju Ustaz. Baik Ustaz, untuk sesi pertanyaan kita akan buka nanti sesi tanya jawabnya hingga 5.20 ya Ustaz. Ya, dan saat ini masih ada beberapa pertanyaan. Berikutnya saya minta Kak Ririn untuk join audio memberikan pertanyaan langsung kepada Ustaz Syauqi. Silakan Kak Ririn. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya kan belajar tahsin Ustadz di Mahad. Ustadz ada tips nggak gimana supaya cara mudah gitu menghafalkan tajwid-tajwid di tahsin gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau saya dulu menghafal, itu saya buat irama. Contoh, kami dulu menghafal manzumah, matan jazariyah itu, kami pakai irama. Karena matannya itu polos. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu sampai akhir. Itu ratusan bait. Kalau hanya seperti itu otomatis itu perlu kerja ekstra untuk menghafalnya. Tapi bagaimana untuk melengketkannya itu dengan memberikannya tangga nada. Nah, tangga nada. Jadinya dibuat seperti apa? Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammadul Jazari Syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu. Seperti itu sampai akhir. Maaf suara saya tidak bagus, tapi seperti itu. Kalau kita buat tangga-tangga nada seperti itu atau dikonversi dengan lagu-lagu misalnya raqat aina ya syauqan, terserah lagu-lagu yang boleh. Lagu-lagu salawat kepada Rasulullah kita konversi, otomatis kita akan lebih mudah dan ingat. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau kita murajaah sedikit saja lagi, recall untuk memori tersebut itu lebih gampang. Itu untuk menghafal sesuatu yang baik-baik yang itu. Dan rahasia kenapa Al-Quran itu banyak langgamnya, bayati, nahawa, diharka, adalah supaya juga mudah meresap ke hati. Kata Rasulullah, hiasi Al-Quran itu bi aswatikum, dengan suaramu. Apa rahasianya? Supaya agar mudah masuk dan tertanam di hati. Jadi untuk bait pun diperlakukan sama. Dengan manzumah-manzumah, dengan kaidah-kaidah pun dilakukan dengan sama, agar kita mudah lebih untuk menghafal. Ini pengalaman saya pribadi. Apakah cocok atau tidak dengan saudari, itu harus tes dulu. Kalau cocok, silahkan diimplementasikan. Kalau tidak, kita cari jalan yang lain. Allahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Tadi kita justru menunggu sampai selesai itu Ustaz. Lantunan dari Ustaz. Jadi itu ya tidak bagus. Tadi itu tipsnya Ustaz ya. Coba dikombinasikan dengan langgam-langgam yang mungkin bisa mudah untuk kita mengingat atau isi tajwidnya itu. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan ya Ustaz untuk pertanyaan berikutnya. Ada dari Saudari Nahda. Assalamualaikum. Nahda bisa bergabung? Ya, assalamualaikum. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, pertanyaannya mirip-mirip sama manajemen waktu tadi.
pertanyaannya, bagaimana cara merasakan urgensi beribadah selama menjadi mahasiswa? Lebih utama mana, belajar atau mengerjakan tugas, atau membaca Al-Quran karena sama-sama berpahala di mata Allah, sedangkan tugas ini terus diberikan setiap hari gitu. Mana yang lebih utama? Tergantung tempatnya. Tergantung tempatnya. Yang jelas, profesi kita sebagai manusia, kita ada kerjaan yang tidak boleh terputus, itu kerjaan kita adalah membaca Al-Quran. Itu sebagai profesi kita sebagai manusia. Terkait dengan profesi kita sebagai mahasiswa, tentu ada banyak tugas yang itu terkadang nggak bisa diselesaikan sehari atau 2 hari. Menumpuk, saya paham sekali dengan itu. Tapi, kita harus menempatkan diri kita harus membuat skala prioritas. Misal, kalau memang tugas ini harus deadline-nya lusa atau minggu depan, maka otomatis harus yang lebih dibanyakkan dulu pengerjaan terhadap tugas tersebut. Tapi kalau memang tugas ini deadline-nya lama lagi, maka Quran ini tidak boleh ditinggalkan. Dan itu mengapa alasannya bahwasannya deadliner itu makruh. Deadliner itu makruh. Menunda-nunda sesuatu itu makruh. Tidak boleh. Karena apa? Karena berefek terhadap penyumbatan yang lebih besar sehingga amalan-amalan lain itu bentrok. Andai saja kita misal tugas itu ada harus diserahkan 2 minggu lagi. Andai saja kita cicil setiap harinya mengerjakan 3 jam saja, komit dengan 3 jam setiap harinya, kemudian kita buatlah misalnya karena waktu kita 3 jam, kemudian letih, Quran kita buat 1 jam, atau Quran setengah jam saja, tapi komit dan fokus dengan ini insya Allah pahalanya di sisi Allah sama, karena belajar itu juga jihad. Belajar itu juga jihad. Belajar itu juga amal solih. Jangan pisahkan antara belajar dengan menuntut ilmu dengan amal-amal soleh yang lain. Sama. Bahkan Allah katakan Rasulullah katakan siapa yang belajar itu dia adalah fisabilillah. Maka ini sama. Kalau udah sama berarti tergantung prioritasnya. Mana yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Karena Quran ini pekerjaan seumur hidup. Saya katakan sekali lagi, ini adalah task, assignment seumur hidup. Dia tidak akan habis. Lebih baik kita sedikit tapi konsisten ketimbang 1 hari tapi besok nggak baca lagi. Mending setiap hari kita sediakan alokasikan waktu. Misalnya 1 hari itu kita sediakan alokasi kita dengan kesibukan kita yang sangat padat sebagai seorang mahasiswa. 1 hari aku sediakan alokasikan waktu 30 menit untuk Al-Quran. Tidak ada yang boleh ganggu. 30 menit alokasikan. Ya udah, jadi setiap hari pun bisa berbarengan kerjanya. Quran jalan, kemudian tugas jalan, tidak ada masalah. Tapi kalau memang sudah kita tumpuk, ya itu pasti. Yang lain pun juga jadi akan terhalang. Itu Bruce Lee, ini sedikit ngebahas tentang Bruce Lee. Bruce Lee itu dikatakannya, saya lebih takut orang yang berlatih tendangan setiap hari walaupun sedikit, daripada orang berlatih tendangan 1000 kali tapi sekali. Karena apa? Intensitas dari kontinuitas yang kita lakukan itu akan membuat kita tajam. 30 menit yang kita sediakan waktunya itu, tapi continue, itu akan lebih tajam ketimbang 1 hari 24 jam kita baca, tapi 3 bulan setelahnya kita nggak baca, itu lupa. Tapi kalau setiap hari 30 menit, walaupun 30 menit atau 15 menit, tapi insya Allah kalau rutin, itu akan lebih tajam dan lekat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Saya jadi dapat quotes yang cukup bagus tuh Ustaz, bahwa deadliner itu ternyata makruh ya Ustaz. Karena dia menghalangi amalan-amalan yang lainnya yang bisa masuk sebenarnya ketika kita dari tengah-tengah deadline. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Kak Bilqis, cuman saya bacakan ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Misalnya ada penghafal Al-Quran dan bacaan Al-Qurannya sudah benar dan lancar. Namun, untuk pengetahuan soal tajwidnya, itu masih belum semua dihafalkan. Karena waktu belajar dulu hanya dipahami dan dipraktekkan tanpa dihafalkan. Taib. Menurut Ustadz, itu kira-kira bagaimana? Taib. Belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah.
Ketika ada orang yang sudah belajar ilmu tersebut, maka kita sudah terlepas dari kewajiban tersebut. Tapi beramal dengan tajwid tersebut itu adalah fardhu ain, wajib. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tentang teori, para sahabat dulu tidak mengenal teori-teori, tapi mereka beramal dengan hal tersebut. Kodifikasi, termasuk di dalamnya ilmu Quran, ilmu hadis. Ilmu hadis itu tentang mutawatir, sahih, dhaif, mu'dhal, dan lainnya. Kodifikasi tentang status hadis tersebut itu muncul belakangan. Tapi apakah para sahabat belajar tentang ilmu dirayah, jarh wa ta'dil tersebut? Tidak. Ilmu Quran, apakah sahabat belajar tentang izhar, tentang ikhfa syafawi? Tidak. Tapi apakah mereka menggunakannya? Iya. Karena kodifikasi itu muncul belakangan, tersebab banyak sekali orang-orang yang makin hari, makin generasi, makin ke belakang, generasi ke belakang, orang-orang banyak hilang keilmuan tersebut, maka ulama muncul untuk mengkodifikasi ilmu tersebut, agar ilmu ini abadi. Agar generasi setelahnya bisa belajar dari ilmu tersebut. Tapi hajat orang-orang terdahulu terhadap ilmu tersebut, tentang kodifikasi ilmu tersebut tidak ada, karena mereka setiap harinya udah menggunakannya. Jadi itu bedanya antara orang yang sudah memang bisa bertajwid dengan orang yang sudah menghafal tajwid. Dan afdolnya yang mana? Afdolnya kalau kita sudah memang bacaan kita bertajwid. Ada orang-orang kampung kita dulu yang memang bacaannya sudah bagus bertajwid, tapi ketika ditanya ini apa hukumnya dan lainnya tidak tahu. Tidak tahu nama istilah mustalahat untuk hukum tersebut. Apakah itu berdosa? Tidak. Tapi kesempurnaan seseorang adalah ketika sudah bacaannya benar dan kita mengetahui nama-nama tersebut. Untuk apa? Bukan untuk kita pribadi. Karena untuk fungsi pribadi kita sudah menyelesaikannya. Fungsi pribadi itu adalah bacaan kita benar. Sama ada kita hafal namanya atau tidak, yang penting bacaan kita benar. Tapi fungsi untuk orang lain, itu kita harus tahu mengajarkannya. Bagaimana mungkin kita tahu mengajarkannya kalau kita tidak tahu namanya? Nah, seperti itu. Karena khairukum man ta'allama al-Quran, pertama bisa dulu, wa'allamahu, dan mengajarkan kepada orang lain. Fungsi nama-nama tersebut, matan-matan tersebut adalah untuk memudahkan kita belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Allahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Baik Ustadz, sekarang sudah menunjukkan 5.14. Kira-kira masih ada mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz sebelum kita tutup. Dan mohon saran juga Ustadz, sebenarnya masih ada antrian dari teman-teman yang ingin bertanya. Cuman secara jadwal kita kan sudah selesaikan di 5.30 insya Allah nanti. Kira-kira yang bertanya apakah boleh memberikan pertanyaan di kolom chat, kemudian nanti akan kita serahkan ke Ustadz dan nanti di... Jadi gini, kalau ada pertanyaan, nanti tim seleksi dulu mana yang mirip-mirip, mana yang enggak, nanti akan saya buatkan, nanti akan saya post. Karena di beberapa postingan kita terakhir juga, itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan. Baik Ustadz, kalau begitu kita beralih ke pertanyaan terakhir, dan kemudian kita akan, teman-teman yang bertanya silakan bertanya melalui chat ya, dituliskan, nanti kita akan saring dan berikan ke Ustadz untuk dijawab melalui sosial media Ustadz. Baik, terakhir Ustadz ada dari Mbak Firda. Kak Firda sudah bergabung dengan kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Mbak Firda. Ya. Waalaikumsalam. Di sini Firda akan bertanya tentang bagaimana asbabun nuzulnya dari Quran surat At-Taubah sehingga kita dilarang untuk membaca basmalah di awal ayat. Terima kasih. Surah At-Taubah. Oh, Taubah. terkait itu ada dua pendapat ulama besar. Dua pendapat yang sebenarnya ada 3 pendapat, tapi yang paling besar itu ada 2. Pertama, ada ulama yang mengatakan bahwasannya itu turun ketika banyak terjadi pertumpahan dan isinya, kontennya itu terjadi sesuatu yang tidak baik. Nama Allah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kita mengucapkan sesuatu dengan Ar-Rahman dan Rahimnya Allah, kemuliaan lembutnya Allah. Maka tidak pantas itu bersanding ketika menceritakan sesuatu semacam perang dan lain-lainnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, yang ini lebih rajih di kalangan ulama,
adalah tentang at-tafwid dan at-taufiqi. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di Al-Quran tersebut, itu semuanya adalah domain mutlaknya Allah. Kenapa Allah tidak cantumkan basmalah? Itu adalah domain mutlak Allah. Kita tafwid kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Allah yang tahu, kita hanya mencakupnya. Dan inilah yang para ulama lebih merajihkannya, lebih menempatkannya sebagai dalil yang lebih tepat. Karena apa? Karena memang semuanya itu isinya mutlak Allah, kita hanya beriman dan taufiki. Itu taufiki itu datangnya dari Allah saja. Adapun kalau tidak ada, taufiki dari Allah. Rujuk di buku Mana Al-Qattan atau buku Ulumul Quran dan lain itu, atau buku tafsir-tafsir. Kalau tafsir saya sarankan tafsir yang mudah itu Ibnu Katsir. Tapi tafsir yang secara pribadi saya lebih cenderung itu tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi. Saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahan atau tidak, tapi itu sangat saya rekomendasikan dua tafsir tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan secara langsungnya kita tutup ya Ustadz. Dan nanti teman-teman yang ingin bertanya silakan berikan pertanyaan di kolom chat dan nanti akan kita seleksi dan dijawab oleh Ustadz. Baik, teman-teman, Ustadz izinkan saya memberikan sedikit summary ya Ustadz, mohon dikoreksi juga terkait kajian kita sore hari ini. Bahwa pertama, makna perniagaan yang tidak pernah rugi itu adalah dengan membaca Al-Quran, Allah akan melipat gandakan ganjarannya, bahkan dengan hal yang tidak diduga-duga ya Ustaz. Kemudian, teman-teman, dengan kita membaca Al-Quran, maka kita akan diselamatkan di hari yang besar. Karena malaikat tidak akan menyiksa orang yang dalam darah dagingnya terdapat kalam Allah. Lalu bagaimana kalau kita belum bisa membaca Al-Quran? Teman-teman, kita harus ingat bahwa akan terdapat dua ganjaran pahala bagi teman-teman yang bagi kita yang ingin membaca Al-Quran tapi belum bisa dan berusaha, maka akan mendapatkan dua ganjaran. Pertama, ganjaran karena membaca, dan kedua karena usaha dalam membacanya. Lalu Allah akan menjaga hambanya memiliki cahaya Al-Quran di hatinya, walaupun ia berada di tempat yang tidak baik. Untuk itu, mari kita selalu menjaga cahayanya Al-Quran dalam hati kita. Dan dari Ustadz, lebih mulialah orang yang belajar dengan Al-Quran daripada mereka yang memendam malu untuk belajar Al-Quran. Nah, lalu langkah apa yang harus dijalankan? Pasti kita usaha dulu untuk belajar Al-Quran. Insya Allah nanti akan ditunjukkan jalannya oleh Allah. Dan mari kita mohon kepada Allah, kita jadikan Ramadan ini menjadi titik balik kita untuk belajar Al-Quran dan lebih mendekatkan diri pada Al-Quran. Lalu terkait tadi, teman-teman ketika kita ingin belajar Al-Quran, yang penting kita usaha dulu. Insya Allah nanti akan ditunjukkan jalannya oleh Allah. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, Ramadan telah tiba, apakah bacaan Al-Quran kita sudah baik dari Ramadan sebelumnya? Kemudian, apakah kita sudah merencanakan kegiatan-kegiatan positif selama bulan Ramadan? Lalu ternyata kita bingung nih, mau belajar membaca Al-Quran di tengah kondisi di rumah aja atau PSBB ini ya, teman-teman. Teman-teman jangan khawatir, silakan ikutan program ngaji from home bersama Indonesia Quran Researcher Application yang salah satu pembinanya adalah Ustadz Syauqi langsung. Dan melalui program ini, teman-teman dapatkan pendampingan belajar membaca Al-Quran bersama mentor Iqra dan kelas eksklusif selama bulan Ramadan secara online. Kegiatan ini bekerja sama dengan partner kita, Yaumi Indonesia. Dan apa saja yang teman-teman akan dapatkan dalam program ini? Teman-teman akan mendapatkan kelas tilawah bersama mentor Iqra. Dan sebanyak 4 kali pertemuan, dan akan dikelompokkan dengan level tingkat kemampuan yang sama dengan 3 menti dan 1 mentor. Menti adalah murid dan mentor adalah gurunya. Dan teman-teman, ketika teman-teman mendaftar kepada program ini,
teman-teman akan mendapatkan kelas besar online tentang pentingnya kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemarin 19 April 2020 sudah dilaksanakan kegiatan kelas besar online-nya. Dan hari ini, kelas besar online tanggal 26 April 2020 bersama Ustadz Ahmad Syauqi. Dan insya Allah ya Ustadz, tanggal 1 Mei nanti kita akan kembali ada kelas besar online untuk materi pentingnya memperbaiki bacaan Al-Quran ini. Jadi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan lengkapi data diri melalui form berikut di bit.ly/nfh-ikro. Dan teman-teman, untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman hubungi email Ikro dan menghubungi admin, atau teman-teman bisa cek di IG-nya Ikro di @indoikra, INDOIQRA. Baik, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya bersama Ustadz Syauqi ketika di pertemuan di 1 Mei 2020 ya Ustadz, insya Allah. Ustadz Syauqi, mohon bantu mungkin di akhir berikan kita sedikit motivasi atau kata-kata penutup sebelum kita tutup kajian kali ini. Baik, mungkin terakhir sekali saya ingatkan sekali untuk kita semua adalah kalau kita belum merasa yakin dengan amal-amal kita yang akan kelak menyelamatkan kita di akhir kelak, jadikanlah Quran sebagai pendamping kita agar kelak dia datang membela kita. Kalaupun hanya Quran sebagai amal kita, insya Allah itu akan cukup sekali. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Syauqi atas paparan kajiannya dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih juga teman-teman yang telah bergabung di kegiatan kelas besar online hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, sebelum kita tutup, marilah kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jazakallahu khairan katsiran semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.